Bab 4, Ketika Langit Mendung. Hari-hari terus berjalan dengan rutinitas yang hampir tak berubah. Namun, suatu pagi, ketika Arif sedang bersiap untuk pergi bekerja, ia menerima telepon dari rumah sakit. Suara di ujung telepon memberitahunya bahwa ibunya, yang tinggal jauh di kampung halaman, sakit parah dan membutuhkan perawatan segera. Perasaan Arif campur aduk. Ia tahu ia harus segera pulang. Namun dengan keadaan keuangan yang semakin sulit, ia merasa bingung harus bagaimana. Tidak ada uang lebih untuk biaya perjalanan dan pengobatan ibunya. Dalam hati, Arif merasakan beban yang semakin berat. Di satu sisi, ia ingin berada di samping ibunya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin meninggalkan keluarganya dalam keadaan kesulitan. Arif berbicara dengan Sari tentang situasi yang sedang ia hadapi. Mereka berdua tahu bahwa pilihan yang ada tidak mudah. Namun, Arif tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan ibunya. Dalam diam, ia membuat keputusan untuk pergi ke kampung halaman. Meskipun itu berarti ia harus meninggalkan keluarga kecilnya untuk sementara waktu. Sebelum berangkat, ia memeluk Rina dan Sari dengan erat. "Aku akan kembali segera, jangan khawatir," katanya. Meskipun dalam hatinya, ia merasa tidak tahu kapan ia bisa kembali. Rina menatap ayahnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Papa, jangan pergi lama-lama ya. Aku butuh papa di sini." Arif hanya bisa mengangguk, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk keluarganya. Ia harus melakukan ini demi mereka, meskipun ia harus mengorbankan banyak hal. Dengan langkah berat, Arif meninggalkan rumah, membawa serta perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin jauh dari keluarga yang sangat ia cintai. Namun, ia tahu, di balik setiap pengorbanan yang ia buat, ada cinta yang tak akan pernah padam. Bab-bab berikutnya akan mengungkapkan lebih dalam perjalanan Arif dalam menghadapi ujian hidup, serta bagaimana pengorbanannya untuk keluarga terus berlanjut meskipun ada rintangan besar yang menghadangnya. Bab 5, Jarak yang Memisahkan. Perjalanan Arif ke kampung halaman penuh dengan kesunyian. Dalam kereta yang melaju kencang, ia duduk terdiam, memandangi pemandangan yang bergerak cepat di luar jendela. Pikirannya berkecamuk, mencemaskan keadaan ibunya. Namun lebih dari itu, ia juga khawatir tentang bagaimana keluarganya akan menghadapinya tanpa dirinya di rumah. Rina, anak perempuannya, tampak sangat terpukul ketika ia pamit tadi pagi. Sari, meskipun selalu mendukung, Arif tahu pasti akan merasa kesulitan mengurus rumah tangga tanpa bantuan darinya. Sesampainya di kampung halaman, Arif langsung menuju rumah ibunya. Rumah itu kecil dan sederhana, namun penuh dengan kenangan masa kecilnya. Di dalam rumah, ibunya terbaring lemah di atas kasur. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan napasnya sesak. Arif merasa hatinya hancur melihat kondisi ibunya yang kini sangat rapuh. "Ibu, aku sudah datang," ujar Arif dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ibunya membuka mata, melihat Arif dengan senyum tipis. "Anakku, akhirnya kamu datang juga. Ibu sudah menunggu." Arif duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangan tuanya yang kasar. "Ibu, kenapa tidak bilang kalau sakit? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal?" tanya Arif, suaranya penuh dengan penyesalan. "Ibu tidak ingin kamu khawatir. Kamu punya keluarga di sana, Arif. Ibu sudah cukup tua, kamu harus mengurus mereka," jawab ibunya dengan suara lemah. Air mata Arif akhirnya jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa tak berdaya. Seberapa keras ia bekerja, seberapa besar pengorbanannya, tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Kehidupan ini selalu menguji dirinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari di kampung halaman terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Arif merawat ibunya dengan penuh perhatian. Namun meskipun ia berusaha keras, tubuh ibunya semakin lemah. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang harus ia tinggalkan di kota untuk merawat ibunya, dan dunia keluarganya yang ia tinggalkan begitu saja. Setiap malam, Arif menulis surat kepada Sari, meskipun kata-kata yang ia tulis tidak bisa menggambarkan perasaan yang ia rasakan. Surat-surat itu lebih seperti curahan hati, ungkapan rindu dan penyesalan yang tak terucap.
Ia merasa terasing, seolah dunia menuntutnya untuk memilih, dan pilihan itu selalu menyakitkan. Bab 6, ketika cinta menguji kesabaran. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, dan keadaan ibunya semakin memburuk. Arif semakin cemas. Setiap kali ia melihat ibunya terbatuk atau mengeluh kesakitan, hatinya serasa terhimpit. Ia tahu bahwa waktunya bersama ibunya semakin sedikit. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu pikirannya. Bagaimana kabar Sari dan Rina? Ia berusaha menghubungi mereka lewat telepon, tetapi komunikasi menjadi semakin terbatas. Sari tidak banyak bercerita, dan Rina hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Arif tahu, itu bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, meskipun tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Suatu malam, setelah merawat ibunya seharian, Arif duduk di luar rumah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Pikirannya melayang jauh, kembali kepada keluarganya. Apakah mereka baik-baik saja? Bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi pada mereka sementara ia terjebak di sini? Ketika ia mengangkat telepon untuk menelpon Sari lagi, ia menerima pesan singkat dari istrinya, "Jaga dirimu, Arif. Kami baik-baik saja, jangan khawatir." Namun, ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat hati Arif semakin berat. "Jangan khawatir," kata Sari, seolah-olah ia ingin meyakinkan Arif bahwa semuanya baik-baik saja, padahal ia tahu itu bukanlah kenyataan. Arif merasa semakin terasing. Ia memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Meskipun ibunya masih membutuhkan perawatan, ia tahu bahwa keluarganya juga membutuhkan dirinya. Keputusan itu terasa sulit, namun ia tidak bisa membiarkan keluarga kecilnya merasa ditinggalkan. Arif mengumpulkan segala kekuatannya untuk kembali ke kota, berharap dapat menyelesaikan segala masalah yang tertinggal. Bab 7, Perjalanan Pulang. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Arif menempuh jarak beratus-ratus kilometer dengan kereta yang penuh sesak. Setiap guncangan kereta membuat tubuhnya semakin lelah, namun hatinya dipenuhi dengan perasaan tak menentu. Ia ingin segera pulang dan melihat Rina dan Sari, tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah meninggalkan ibunya dalam kondisi seperti ini. Sesampainya di rumah, Arif langsung menuju kamar dan menemukan Sari sedang duduk di meja makan, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Wajah Sari terlihat lelah, namun senyum yang terukir di wajahnya membuat Arif merasa sedikit lega. "Apa kabar, sayang?" tanya Sari, berdiri dan menyambutnya dengan pelukan. Arif memeluknya erat, merasakan ketegangan yang selama ini ia pendam. "Aku sangat merindukan kalian. Maaf aku harus pergi begitu lama," ujar Arif dengan suara penuh penyesalan. Sari mengusap punggung Arif dengan lembut. "Tidak apa-apa, Arif. Kami tahu kamu melakukan yang terbaik. Tapi kami semua sangat merindukanmu. Kami baik-baik saja, meskipun terasa berat tanpa kamu." Rina muncul dari balik pintu kamar, menatap ayahnya dengan senyum lebar. "Papa, kamu sudah pulang. Aku kangen banget sama Papa." Arif menatap putrinya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku juga kangen banget, sayang." Malam itu, Arif duduk bersama keluarga kecilnya, merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan tantangan dan kesedihan, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada Sari dan Rina yang selalu mendukungnya, meskipun ia tak pernah bisa memberikan yang terbaik. Namun, Arif tahu satu hal pasti, pengorbanan seorang ayah tidak akan pernah sia-sia. Cinta yang ia berikan akan selalu melindungi keluarganya, meskipun ia harus menangis dalam diam. Bab-bab berikutnya akan melanjutkan perjuangan Arif dalam menghadapi cobaan hidup yang semakin berat. Keteguhan hati seorang ayah, yang meskipun tersembunyi, akan selalu menjadi sumber kekuatan bagi keluarganya. Bab 8, di balik senyuman yang penuh tanda tanya. Meskipun Arif sudah kembali ke rumah, rasa cemas dan kelelahan tidak mudah hilang. Hari-hari kembali berjalan dengan rutinitas yang biasa. Pagi-pagi sekali, Arif sudah pergi bekerja, sementara Sari dan Rina menjalani kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa Arif sembunyikan. Ketika ia pulang kerja, ada rasa kekosongan di dalam rumah yang dulu terasa hangat dan penuh tawa. Kini, suasana terasa lebih sepi, meskipun semua orang ada di sana. Rina, yang sebelumnya selalu ceria dan penuh tanya
kini mulai tampak lebih pendiam. Ia jarang berbicara tentang perasaannya, hanya mengangguk atau menggelengkan kepala ketika Arif bertanya. Setiap kali Arif melihat ke arah putrinya, ia merasakan ada sesuatu yang hilang, sebuah jarak yang semakin besar di antara mereka. Rina seperti menyimpan sesuatu, dan Arif tidak tahu bagaimana cara untuk mendekatinya lagi. Sari pun tampak berbeda, meski selalu menunjukkan wajah tegar, Arif bisa melihat bahwa ada beban yang semakin berat di pundak istrinya. Sari jarang mengeluh, tapi Arif tahu betul bahwa ia juga merasakan kelelahan yang sama. Mengurus rumah, anak, dan segala kebutuhan sehari-hari bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika mereka semua hidup dengan penghasilan yang pas-pasan. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Arif duduk di ruang tamu bersama Sari. Ia memandangi istrinya yang tampak lelah, meskipun ia berusaha untuk tersenyum. "Sari," Arif memulai dengan suara lembut, "ada yang ingin aku bicarakan." Sari menatapnya, seakan menunggu apa yang akan dikatakan. "Apa, Arif? Kamu terlihat cemas. Ada apa?" Arif menunduk, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Aku merasa ada yang berubah, Sari. Rina, dia tidak seperti dulu. Aku merasa ada jarak di antara kami. Dan kamu juga kelihatan lelah sekali. Aku tahu aku tak bisa banyak membantu, tapi aku ingin kita bicara tentang ini." Sari terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Rina, dia sedang tumbuh, Arif. Kadang-kadang, anak-anak seperti itu. Mereka tidak selalu mau berbagi perasaan mereka, terutama ketika mereka merasa ada hal yang harus disembunyikan. Dan tentang aku memang lelah. Tetapi kita tidak punya banyak pilihan, Arif. Kita harus terus berjalan, walaupun kadang kita merasa terhenti." Arif merasa semakin cemas. Ia ingin membantu, tapi kadang ia merasa seperti berada di luar jangkauan keluarganya. Ia ingin menjadi ayah yang lebih baik untuk Rina, suami yang lebih baik untuk Sari. Namun kenyataannya, ia merasa semakin jauh.